kami yang di sorga, terima kasih seluruhnya kami panjatkan kehadirat Tuhan, dengan berkat-Mu yang kami bisa melakukan aktivitas kami Tuhan. Tuhan berkati Tuhan anak didik kami serta untuk di rumah Tuhan yang melindungi mereka. Kami yakin percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu akan selalu menyertai kami di mana kami berada. Termulialah Tuhan nama-Mu sekarang dan selamanya. Amin. Oke, masih tetap di judul pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran kita, kamu buka dulu di halaman 42 ini ibarat seperti membuat kata-kata atau mencari artikel yang berkaitan dengan salah satu program tersebut, kemudian tulis rangkumannya pada kolom berikut. Nah, ini baca ya. Pembangunan di bidang sosial kebudayaan dapat dilakukan di dalam beberapa program seperti peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan kesejahteraan dan keselamatan yang merata dan bermutu, perbaikan atau peningkatan gizi. Nah, yang diminta di sini, carilah artikel yang terkait dengan salah satu dari program tersebut, kemudian tulis rangkumannya pada kolom. Nah, di sini ada kolom kamu buat ya, terserah mau buat tentang apa, tapi tentang peningkatan mutu dan perbaikan gizi masyarakat, penyediaan pangan dan penyediaan air bersih. Nah, di sini di halaman 43 ini, di sini lagi panen padi atau lagi kerjasama. Nah, di aktivitas 2 ini lengkapi tabel berikut dengan menuliskan contoh bentuk kerjasama di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, dan di lingkungan masyarakat. Nah, yang diminta di sini adalah 3. Kerjasama di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, dan di lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama itu adalah lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah itu biasanya kita lakukan kerjasama itu piket, ada piket pagi dan ada piket mau pulang. Di situ kita anak-anak membersihkan kelas sebelum melakukan pembelajaran. Itu adalah piket yang pertama. Nah, di situ kita bisa melakukan ada mau nyapu, ada mau bersih-bersih kaca atau menghapus papan tulis, itu disebut dengan piket, bermacam-macam pekerjaannya. Nah, di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga itu apa sih? Contoh dari lingkungan keluarga itu bisa dari kakak, dari ayah, dari ibu, ataupun dari abang. Itu adalah lingkungan keluarga yang membersihkan rumah atau sama halnya dengan piket kelas. Nah, kalau di rumah kita ada tugas masing-masing. Contohnya, ibu itu atau mama itu memasak. Nah, ayah itu biasanya bisa membersihkan halaman atau merawat tanaman atau pohon-pohon yang ada di halaman rumah. Nah, tugas dari kakak itu bisa menyapu atau mengepel. Nah, tugas dari anak itu bisa juga mencuci piring atau menyapu halaman seperti pekerjaan ayah. Itu boleh ya. Nah, di lingkungan masyarakat, apa sih di lingkungan masyarakat yang kita lakukan? Seperti gotong royong. Nah, gotong royong itu sangat banyak fungsinya. Mengapa demikian? Karena sampah-sampah atau kotoran-kotoran yang ada di lingkungan kita itu harus dibersihkan dengan rame-rame dengan adanya gotong royong, saling tolong menolong ibaratnya. Bukan cuma hanya lingkungan kita saja atau komplek rumah kita saja kita bersihin, tetapi karena adanya gotong royong, semua selokan-selokan air atau rumput-rumput yang atau sampah-sampah yang ada di paret
rame-rame. Maka dari itu pekerjaan kita itu menjadi ringan dan cepat selesai. Boleh ya disebut dengan gotong royong. Ya, selanjutnya juga ini di halaman 44 ini kamu boleh buat juga ya, amati gambar dan aktivitas 4. Amati gambar berikut sebagai iklan. Yang iklan 1, iklan 2, iklan 3 kamu boleh buat di aktivitas 4. Nah, di halaman 47 itu aktivitas 7 itu kamu perhatikan di situ. Di situ adalah 3 gambar, lompat batu, ngaben atau sekaten. Nah, di situ disebutkannya lompat batu itu apa sih? Nah, ngaben itu apa? Sama sekaten itu apa? Tadi kan sudah dijelaskan, kamu bisa pindahin ke buku ini. Kalau lompat batu tahu kan? Nah, lompat batu itu sudah umum lah kamu dengar pasti. Nah, oke, kita masuk ke pembelajaran kita. Ini adalah tentang makanan. Pengawet makanan bisa ditemukan di mana? Di saus tomat, kecap, margarin, buah kering, sirup, selai, sosis, dan lain-lain. Mengapa sih dibuat pengawet makanan? Supaya makanan ini bisa tahan lama. Kalau kita masak di rumah itu minimal tahan paling lama 1 hari atau 2 hari tergantung makanannya apa. Nah, kalau yang ini makanan yang ibu sebutkan ini bisa bertahun atau 2 tahun lamanya. Mengapa? Karena di dalam makanan ini dibuat bahan pengawet. Nah, begitu. Tapi kita tidak tahu pengawetnya ini terbuat dari alami atau bahaya. Kita tidak tahu. Ada juga oknum-oknum atau penjual-penjual yang curang. Supaya tahan lama dan bagus, dia menggunakan pengawetnya boraks. Boraks itu sangat berbahaya untuk pencernaan ataupun di dalam tubuh kita. Begitu. Maka dari itu, kamu juga harus perhatikan di dalam makanan itu bisa disebutkan dengan komposisi. Kamu lihat dulu apa komposisinya. Kalau bahan pengawetnya yang berbahaya ataupun tinggi zatnya, kamu tak usah beli, nanti bermasalah di kemudian hari. Nah, selanjutnya juga pemanis buatan. Pemanis buatan ini adalah sakarin, sigmat atau sakarin ini dianggap 3000 kali lebih manis daripada gula, disebut dengan sakarin. Nah, sakarin ini sangat manis. Kalau gula itu ibaratnya kita tidak terlalu manis tapi manis. Tapi yang sakarin ini dianggap dengan 3000 kali lebih manis daripada gula. Makanya bahan-bahan pengawet atau pemanis buatan itu bisa digunakan atau banyak dipakai orang dengan menggunakan sakarin ini. Karena kalau dia menggunakan pakai gula, dia rugi. Contohnya, sakarin ini cuma dibuat setengah kilo, ibaratnya ini contoh. Sakarin ini dibuat setengah kilo untuk pemanis buatan. Sedangkan gula alami dibuatnya 5 kilo. Nah, lebih rugi mana? Lebih rugi sakarin atau lebih rugi gula buatan enggak? Rugi mana? Berarti lebih rugi gula buatan. Maka dari itu, sakarin ini sangat banyak digunakan oleh pemanis-pemanis buatan. Kamu jangan salah berpikir, manis sekali. Nah, belum tentu itu adalah pemanis buatan atau yang alami. Bisa juga sakarin ini dibuat supaya penghasilannya atau pengeluaran uang itu tidak terlalu mahal. Jadi makanya banyak orang menggunakan sakarin ini. Ya, selanjutnya pewarna buatan. Nah, pewarna buatan ini juga banyak. Ada yang alami dan ada yang berbahaya. Kalau pewarna buatan itu yang reverse untuk makanan kita itu bisa pandan atau ubi ungu. Contoh di rumah, orang tua mau buat bolu pandan. Biar lebih wangi, biar lebih bagus, kita menggunakan pembuat pewarna alami.
bagus warna, jadi makanan itu berbahaya. Kamu buat seperlunya saja, atau setengah sendok, atau sesendok, itu sudah bagus. Jangan kamu buat 5 sendok atau 10 sendok, itu berbahaya ya. Nah, yang ini penyedap rasa. Penyedap rasa itu disebut dengan MSG. Ini adalah penyedap rasa. Nah, di rumah kita juga bisa menggunakan penyedap rasa, boleh. Di rumah itu ada masako, ada roiko, ada bumbu-bumbu untuk rendang, itu ada juga penyedap rasa. Tapi penyedap rasa yang dipakai berlebihan itu bisa mengakibatkan fatal. Nah, ini dijelaskan. Sakit kepala, gatal-gatal, mual, masalah sistem saraf kita ini terganggu oleh penyedap makanan yang terlalu berlebihan. Terus tekanan darah tinggi, migrain, asma, ataupun depresi. Nah, sangat bahaya ini penyebab makanan. Jadi kalau kita di rumah orang tua kita masak, itu yang netral-netral atau sedikit-sedikit aja dibuat, jangan terlalu berlebihan. Nah, biasanya yang dibuat yang penyedap rasa yang sangat banyak ini biasanya itu di restoran atau makanan-makanan siap saji. Itu biasanya dibuat banyak supaya apa? Makanan-makanan itu enak dan nikmat. Tetapi di mulut kita enak, di dalam pencernaan kita itu berbahaya. Nah, maka dari itu kamu juga harus pintar untuk memilih jajanan atau memilih makanan di rumah ataupun di luar dari rumah. Kamu suka makan sosis-sosis atau nugget-nugget, nah itu juga banyak berbahaya. Tetapi kalau lebih bagusnya kamu buat sendiri. Nah, Bu, malas mau buatnya, mending beli aja. Nah, boleh beli aja, tapi jangan terlalu sering dimakan. Begitu. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Jika kurang jelas nanti ditanya ke Ibu langsung ya. Ya, sebelum kita tutup, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas aktivitas kami Tuhan hingga berjalan dengan baik. Kami yakin Tuhan Engkau selalu menjaga kami dan menyertai kami Tuhan di mana-mana berada. Termuliakanlah Tuhan namamu sekarang dan selamanya. Amin. Woi, kalau ini bosor, dah kau mati ke bosor.